Mohon dikoreksi Kakanda kalau ada kesalahan. Kakanda ini akan membawakan pengajian 2 bulan ini dengan tema merajut silaturahmi, menguatkan komitmen kebersamaan alumni. Sebelum kita mulai, izinkan saya membacakan sedikit pantun. Pergi ke pasar membeli roti, tidak lupa membawa teh manis. Silaturahmi memperkuat hati, kebersamaan alumni jadi harmonis. Jadi semoga kegiatan-kegiatan pengajian 2 bulan ini bisa terus dilakukan oleh IKHI WISU untuk memperkuat silaturahmi yang muda dengan tua. Kepada pemateri Kakanda Profesor Dr. Haji Azhari Ahmad Farid dari waktu dan tempat saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi Rasulillah ajma'in amma ba'd. Yang kita hormati, kita banggakan senior kita sekaligus pembina IKHI WISU, teman-teman pengurus Dinda Saifin Sibuan, para alumni Adinda Salim selaku moderator. Alhamdulillah kita bisa hadir dan saya merasa berbahagia bisa hadir ke majelis ini di sela-sela kesibukan yang ada untuk bersilaturahmi. Memang ada kesulitan kalau kita melaksanakan pengajian di kalangan alumni HMI. Alumni HMI itu strata sosialnya tidak rata-rata. Kalau kita pengajian di jamaah yang rata-rata masyarakat itu gampang memilih temanya. Tapi di kalangan alumni tidak. Kenapa? Karena memang alumni itu stratanya sudah berbeda, strata sosialnya berbeda, strata intelektualnya berbeda. Dan ada satu hal yang amat penting. Kalau saya ditanya apa yang menjadi kesyukuran saya ketika aktif berada di HMI, saya mendapatkan satu perspektif keislaman yang luar biasa yang terangkum di dalam nilai-nilai dasar perjuangan atau nilai identitas kader etika. Tidak ada satu organisasi pun yang memiliki konsep keislaman yang amat sangat progresif, dinamis seperti yang dimiliki HMI. Konsep NDP yang dirumuskan Cak Nur tahun 69 itu, kalau sampai sekarang nggak laku. Kenapa? Karena NDP itu sendiri adalah pokok atau esensi dari ajaran Al-Quran. Kalau alumni-alumninya atau kader-kader HMI benar-benar memahami NDP, cara kita berislam, cara kita hidup, cara kita menata kehidupan itu akan dipastikan amat sangat Qur'anik, sesuai dengan Quran. Tidak ada lagi kekhawatiran kita apakah yang kita kerjakan ini benar atau tidak. Nah, saya akan mengambil satu bagian saja pada pertemuan kali ini yang coba kita bahas dengan amat singkat. Bayangkan ya, betapa di dalam NDP itu dibahas tentang konsep kekhalifahan yang amat berbeda dengan pemahaman-pemahaman para ulama-ulama klasik, walaupun tetap ada persentuhan. Kita lihat di dalam Al-Quran surah Al-Ahzab, Inna aradna al-amanata 'ala samawati wal ard wal jibala fa abaina yahmilna wa syaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Kami tawarkan amanah, kata Allah, kepada langit, kepada gunung, kepada bumi. Fa abaina yahmilna. Mereka menolak, mereka enggak sanggup untuk memikul amanah itu. Wa hamalaha al-insan. Tapi begitu ditawarkan kepada manusia, manusia sanggup memikul amanah itu. Innahu kana zaluman jahula. Kata Allah, manusia itu zalim dan bodoh. Apa yang disebut amanah? Kenapa manusia mengambil amanah? Ada yang menafsirkan amanah itu maknanya keadilan.
Jadi kita hidup di muka bumi ini dalam tafsir ini adalah untuk memperjuangkan, menegakkan, merawat keadilan. Ada yang mengatakan amal soleh. Bumi tidak punya amal soleh, langit tidak punya amal soleh, karena mereka tidak pernah melakukan sesuatu berdasarkan kesadarannya sendiri. Tapi manusia punya amal soleh, ketundukan, kepatuhan kepada Allah. Tapi tafsir yang paling menarik itu adalah apa yang dikatakan Abdurrahman bintu Syati, seorang mufassir perempuan. Yang dimaksud dengan amanah pada ayat itu adalah kebebasan. Bayangkan itu, kita di himpunan mahasiswa Islam itu ketika masih mahasiswa, lalu dia ikut dalam sebuah perkaderan, itu ditata kemanusiaannya itu, dibangun kemanusiaannya itu menjadi manusia yang Quranik. Pada satu sisi kita sebagai hamba, pada sisi lain kita sebagai khalifah. Sebagai hamba kita nggak ada pilihan. Tidak usah berpikir bagaimana cara menyembah Tuhan, karena semuanya udah diajarin oleh Allah lewat Rasulnya. Aku kalian sembah dengan cara seperti ini, maka kita punya sholat. Kalau kalian mau beribadah, kalian puasa, ku atur begini puasanya. Kalian punya harta, kalian berzakat. Kalian punya harta, kalian haji. Ibadah dalam Islam itu sudah ditata sedemikian rupa, dan setiap ibadah itu memiliki tujuan-tujuan agung yang muaranya adalah ketakwaan, yang muaranya adalah pembentukan akhlak. Sebagai hamba, kita tidak berdaya, kita tidak punya kekuatan apapun. Sami'na wa ata'na ketika menjadi seorang hamba. Tetapi sebagai seorang khalifah itu berbeda. Kita ini diberikan tugas oleh Allah, diberikan beban oleh Allah, diberikan tanggung jawab oleh Allah, dan diberikan kebebasan oleh Allah untuk melakukan hal baik di muka bumi. Itu sebagai implementasi dari kekhalifahan kita. Jadi teman-teman sekalian, para senior, ketika nanti di akhirat yang diperiksa Allah itu dua, kalau disimpulkan itu dua. Bagaimana dengan kehambaanmu? Itulah yang sering disebut awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah as-shalah. Yang pertama nanti diperiksa pada seorang hamba di hari kiamat adalah salat. Gimana salatnya? Gimana ibadahnya yang lain itu diperiksa dalam konteks sebagai kehambaan. Tapi dalam konteks sebagai kekhalifahan itu juga tidak kalah pentingnya. Nabi diutus ke muka bumi ini tidak hanya mengajarkan akhlak. Nabi diutus ke muka bumi ini juga dituntut untuk mengajarkan tentang keadilan, kemanusiaan, perjuangan. Nabi itu adalah nabi yang berjalan di pasar-pasar, kata Al-Quran. Nabi itu adalah nabi yang berdarah-darah, nabi yang harus hijrah, nabi yang harus mengalami banyak kesulitan-kesulitan. Memang itulah perjuangan sebagai khalifah. Jadi kalau kita lihat ada ikatan alumni lalu kita berkumpul mau buat apa, ya itu juga bagian dari perjuangan itu, bagian dari perjuangan sebagai seorang khalifah itu. Karena hidup ini bukan hanya makan tidur, hidup ini bukan hanya sholat, hidup ini bukan hanya puasa, tapi yang ingin dilihat Allah itu apa yang kau perjuangkan dalam hidupmu, apa yang ingin kau wujudkan dalam hidupmu, apa yang kau ingin persembahkan dalam hidupmu, prestasi apa yang ingin kau tunjukkan di hadapan Allah dalam hidupmu. Itulah kekhalifahan itu. Dan itu sejak kita dulu diajarkan bahwa hidup seorang kader, hidup seorang alumni itu dia bukan hanya begitu dia sudah mendapatkan kehidupan yang mapan, dia punya pekerjaan yang baik, selesai hidupnya. Enggak. Dia memperjuangkan apa lagi? Jadi teman-teman sekalian, yang hilang dari kita sekarang itu kan makna perjuangan itu saja.
Kenapa namanya nilai-nilai dasar perjuangan? Dulu NIK berubah lagi menjadi nilai-nilai dasar perjuangan. Karena memang kader HM itu, hidupnya itu adalah perjuangan. Memang ada yang mau diperjuangkan. Dan yang memperjuangkan itu tidak bisa sendiri ramai-ramai. Itulah kenapa dulu, kalau masih ingat, materi misalnya manajemen organisasi, atau kita bicara tentang keorganisasian, atau kalau waktu kita diberikan materi tentang ke-HMI-an, itu ayat yang selalu disampaikan para instruktur. Apa itu ayatnya? Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffa ka'annahum bunyanun marsus. Itu hebat sekali waktu itu. Kita sudah dijejali pikiran, sesungguhnya Allah itu ingin melihatmu berperang. Kalau diterjemahkan berperang, Allah itu ingin melihatmu berjuang, sofa, bersop, berbaris, ka'annahum bunyanun marsus, bagaikan engkau satu bangunan yang kuat. Nah, inilah sekarang yang sesungguhnya hilang dari alumni, hilang dari HMI itu sendiri. Padahal itu luar biasa sekali. Apa yang mau kita perjuangkan? Nah, ketika kita memperjuangkan itu, katakanlah kita mau memperjuangkan tegaknya nilai-nilai kebenaran, kita memperjuangkan tegaknya nilai-nilai keadilan, kita mau memperjuangkan bagaimana orang miskin, bagaimana orang susah, bagaimana orang bodoh mendapatkan pendidikan terbaik, itu bagian dari perjuangan itu. Dan kita diberikan kebebasan untuk melakukannya. Jadi ayat tadi, kenapa bumi menolak, kenapa langit menolak, kenapa gunung menolak? Karena gunung langit itu tidak diberikan Allah kebebasan. Ada nggak daun pisang yang diembus angin dari kiri? Dia nggak ngikut, dia bertahan ya. Dia nggak mau apa namanya? Nggak ada, dia ikut semua karena semuanya patuh. Matahari sampai kiamat terbit di timur terbenam di barat, tidak akan pernah ada ijtihad matahari terbit di utara terbenam di selatan, nggak ada ya. Karena mereka tidak diberikan kebebasan. Mereka akan mengikuti apa yang diperintahkan Allah. Beda dengan manusia. Kira-kira begini. Kalau gunung Merapi di Yogyakarta meletus, menewaskan ratusan ribu manusia, apakah Allah akan minta pertanggungjawaban pada gunung Merapi? Enggak tahu. Kalau air laut tsunami menenggelamkan ratusan ribu orang mati dengan kondisi yang memprihatinkan, apakah air laut akan diminta pertanggungjawaban? Enggak. Karena mereka tidak memiliki kebebasan apapun. Apa yang mereka jalani itu itulah sunnatullah, itulah ketentuan Allah. Kita membunuh nyamuk 1 ekor saja akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Kenapa kau bunuh? Digigitnya aku ya Allah. Oke. Bahaya ya Allah, digigitnya anakku. Oke. Tapi nyamuknya nggak ada salah. Kita nggak merasa terancam lalu kita semprot dengan baygon, itu pembunuhan terhadap nyamuk. Itu kita diminta tanggung jawab. Nggak ada angin, nggak ada hujan, nyamuknya kita bunuhi semua, itu nggak boleh. Makanya ada sufi, begitu dia sholat, digigit nyamuk, dibiarinnya, kira-kira nyamuknya udah kenyang, pukulnya tangannya, tapi bukan nyamuknya yang dipukul. Udah kenyang. Sudah pergi. Untung nggak nyamuk malaria itu aja kan. Malaria jauh kan membenar. Coba bayangkan kita itu sanggup gara-gara 1 ekor ikan dencis itu ngejar kucing pakai sapu. Kita marah betul ikan kita diculik kucing. Padahal hari ini ketika orang banyak melihara kucing itu makhluk yang paling penurut. Dikasih makannya dia akan datang ke tempat itu. Tapi begitu tidak ada makannya kan dia perlu makan. Bagaimana caranya yang curi? Lalu kita kok marah? Padahal sebagai khalifah, nah di sini sebagai khalifah kita itu bertugas wasta'marakumul ard, memakmurkan bumi. Jadi menurut saya peran-peran kekhalifahan itulah yang hari ini
mengalami degradasi di kalangan alumni. Pragmatisme kita terhadap kehidupan, nggak ada orang yang nggak sibuk. Yang sering bisa disalahpahami kalau ada alumni yang rajin ngaji berarti alumninya nggak ada kerjaan. Ya keliru, karena dia menyiapkan waktunya untuk bertemu dengan teman-teman. Lalu kita berpikir kita mau buat apa, kita mau melakukan apa, kita mau berkontribusi apa di dalam kehidupan ini. Itulah kenapa organisasi itu sebenarnya sebagai alat perjuangan. Alat untuk berjuang karena memang kita tidak bisa memperjuangkan kehidupan diri kita sendiri. Ya sebenarnya sederhana saja kan. Berapa sekarang alumni WISU? Berapa yang kira-kira dari teman-teman itu yang hidupnya berat, hidupnya susah? Lalu alumni bisa bantu apa? Mau bantu permodalan, mau bantu usaha kecil, mau bangun usaha bersama? Ada banyak hal. Itulah makna kekhalifahan itu, wasta'marakumul ardh, memakmurkan bumi. Karena yang akan dipertanyakan Allah, kuberikan engkau usia sekian lama panjang. Apa yang engkau lakukan buat kemanusiaan ini? Apa yang engkau lakukan buat kehidupan ini? Kalau engkau hanya sibuk dengan dirimu sendiri, sibuk dengan ibadahmu, sibuk dengan zakatmu, sibuk dengan hajimu, sibuk dengan umrohmu, lalu kau tak peduli dengan orang. Kenapa saya memasukkan zakat? Karena ternyata orang yang berzakat itu sebenarnya tidak mencerminkan atau belum mencerminkan sepenuhnya dia memiliki kepedulian sosial yang tinggi. Kita mau melihat orang punya kepedulian sosial yang tinggi itu dilihat dari infaknya, dari sedekahnya, dari wakafnya. Kalau zakat belum, apa beda zakat dengan infak sedekah? Bedanya sederhana. Zakat itu mengeluarkan harta orang yang ada pada milik kita, yang ada pada harta kita. Itu definisi yang tidak ada dalam fikih, tapi itu hakikat zakat. Sekali lagi, zakat itu mengeluarkan milik orang lain yang ada pada kita. Karena orang diwajibkan berzakat kalau jumlahnya telah terpenuhi. 96 gram emas dia pegang, dia simpan 1 tahun lamanya, dia harus berzakat. 40 ekor kambingnya selama 1 tahun, 1 ekor itu milik orang lain. Dia berdagang, untungnya 1 tahun lebih dari 96 gram, 2,5% milik orang lain. Itu yang harus dia keluarkan. Gak ada urusan ikhlas, gak ikhlas. Gak ada urusan tulus, gak tulus. Yang penting harus dikeluarkan. Kalau tidak dikeluarkannya, hartanya jadi kotor. Semua akan jadi kotor. Begitu dia nikmati tanpa bayar zakat, dia makan yang haram. Beda dengan infak dan sedekah. Infak dan sedekah itu milik kita, harta kita. Kalau kita mengeluarkan infak, mengeluarkan sedekah, kita berwakaf, itu karena kesadaran kita ingin nolong orang, ingin memberdayakan orang. Kalau nggak dikasih, apa yang salah? Misalnya diminta sedekah kepada kita, nggak kita kasih, berdosa. Orang minta infak kepada kita, nggak kita kasih, berdosa. Nggak ada dosanya. Nah, itu bedanya. Maka zakat tidak menjadi ukuran. Nah, oleh karena itu, yang perlu kita bangun sekarang, teman-teman sekalian, ketika kita membangun sebuah organisasi, ikatan alumni, mestinya kan ini ikatan alumni yang tapi saya berpikir itu jauh lebih bagus, itu lebih bagus dari yang lain, juga lebih bagus. Kami juga punya banyak alumni, tapi nggak ada juga ngumpul-ngumpulnya juga. Ini udah hebat, ini udah bagus sekali. Ini yang perlu dirawat. Nah, kenapa kita ngumpul? Karena kita ingin menjadikan alumni ini sebagai wadah, sebagai sarana untuk berjuang bersama. Nah, inilah yang saya katakan, bahwa kita ngumpul, kita mengaji, itu sebenarnya adalah media, adalah sarana, adalah upaya kita membangun konsep pemikiran bersama, membangun hasrat bersama, membangun tujuan bersama,
tapi sebenarnya yang mau kita lakukan adalah menggunakan organisasi atau ikatan alumni ini sebagai alat, sebagai sarana untuk mewujudkan mimpi besar itu, masyarakat adil makmur yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Yang menurut saya inilah yang tidak lagi sepenuhnya disadari. Jadi saya ingin mengatakan ketika dulu di HEP itu ajaran-ajaran, materi-materi training itu, ya Allah ya Rabbi ya Karim, yang menurut saya nggak ada satu organisasi yang sebaik itu. Saya nggak membayangkan kalau tidak dulu di HEP apakah saya punya pemikiran-pemikiran keislaman yang progresif, Allah alam. Tapi yang saya temukan itu sangat luar biasa. Nah, tinggal lagi begitu tidak terpahami atau dulu dipahami dengan baik, lalu mengalami degradasi, penurunan, inilah yang kembali ingin kita segarkan. Jadi saya mau simpulkan dalam waktu yang amat singkat ini, karena saya harus melaksanakan tugas lain. Kesadaran kita sebagai makhluk Allah, itu Allah memberikan dua identitas, dua fungsi. Satu sisi kita sebagai Abdullah, sebagai hamba Allah, yang kita samina wa ata'na, yang kerja kita semata-mata hanya menyembah Allah, hanya tunduk kepada Allah. Maka tidak benar ada alumni yang tidak sholat, tidak beribadah, melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar. Itu sebenarnya tidak mungkin ada pada diri seorang alumni ketika dia menyadari dirinya sebagai hamba Allah. Tapi bukan hanya itu, tidak cukup menjadi hamba Allah yang baik. Makanya ada hadis, khairun nas anfa'ahum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Disinilah dimana kemanfaatan itu kita lakukan lewat mewujudkan peran-peran kekhalifahan. Kalau kita mewujudkan sendiri, itu gelombangnya, resonansinya, magnitudnya itu kecil sekali. Kita nolong sendiri, bantu orang, bantu saudara kita, berapa yang bisa kita bantu? Dia bisa makan satu hari dengan 50.000 aja, kita bantu 50.000 udah bisa. Iya, tapi magnitudnya, getarannya itu kecil. Beda dengan orang yang berjuang bersama-sama lewat sebuah organisasi yang kita bisa menghimpun kekuatan, lalu ini dijadikan sofa. Dijadikan sofa itu sebagai barisan yang rapi, sehingga dia bagaikan bunyanun marsus. Tapi yang paling penting ternyata untuk berjuang itu pun ada ketahanan, ada daya tahan. Ini kalau nggak kuat daya tahan Adinda Saifin, ini berhenti. Maka beliau dulu yang harus memiliki daya tahan yang kuat, ditopang yang hadir ini lalu tidak pernah lelah. Tidak pernah lelah untuk mengajak bersama-sama. Sebenarnya titik temunya sudah ada. Mungkin perlu waktu saja untuk membangun kesadaran. Oleh karenanya kita meyakini ini adalah jalan yang sudah benar. Bagaimana kita menjadikan ikatan alumni ini adalah sarana perjuangan kita. Ini saja pun yang kita hadapkan ke hadapan Allah, kita persembahkan. Ya Allah, aku dulu aktif di ikatan alumni HEP WISU, dan kami berhasil ya Allah, saudara-saudara kami yang susah kami bantu permodalan, mereka bisa berjualan, lalu anaknya bisa sekolah dengan baik. Itu yang kami lakukan ya Allah. Itu perjuangan diri kita sebagai khalifah. Ya Allah, ada anak alumni kami Allah yang susah, tapi kami berikan beasiswa sehingga dia bisa kuliah dan sekarang dia menjadi dosen. Ya Allah, jadikanlah apa yang dilakukannya sebagai dosen mengajar banyak orang menjadi sedekah jariah bagi orang-orang dulu yang telah membantu. Banyak sekali. Ini yang mau kita lakukan sehingga ketika ditanya Allah, ini ibadahku ya Rabb, ibadah individu, ini perjuanganku selama hidup. Usia yang kau berikan kepadaku, ku pakai untuk melakukan kemaslahatan.
Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kita beri applause untuk Kakanda Profesor Dr. Haji menarik ya materi yang dibawakan oleh Kakanda kita tentang tadi membahas menyinggung tentang etika, PDP, kekhalifahan yaitu memegang bumi dan juga identitas manusia di dalam Tuhan. Kira-kira apakah dari forum ini ada yang ingin kita diskusikan atau ingin pertanyakan? Saya berikan kesempatan, silakan. Ya langsung aja ya Bang. Kan gini, kalau misalnya Bang bilang tadi kan zakat udah ada ukurannya sekian. Terus yang mau saya tanyakan, kalau kita udah ada seperti yang ukuran tadi tapi masih ada hutang, itu bagaimana ya cara balancingnya? Maksudnya? Kan katanya sekian gitu, sementara kita masih ada tertutupi, misalnya penghasilan kita sekian, tapi kan ada zakat harta gitu kan Bang, makanya kita masih ada hutang. Iya. Hutang tidak menyebabkan orang gugur kewajiban zakatnya, karena zakat itu melekat pada hartanya. Ketika dia punya kambing, dia sudah melampaui 40 ekor selama 1 tahun, maka dia keluarkan zakatnya. Pada saat dia punya hutang di sisi lain, hutang itulah yang mau dia bayarkan. Hutang itu tetap saja dia bayarkan, tapi tidak bisa menggunakan zakat itu. Zakat dia bayarkan, tapi keuntungan dia yang lain itu digunakannya untuk membayar hutang. Yang ada diskusinya adalah mana yang didahulukan dalam konteks hutang kepada Allah atau hutang kepada manusia dalam konteks warisan. Itu memang ada diskusi. Misalnya ayah kita meninggal dunia, dia meninggalkan banyak warisan. Mana hutang dengan warisan diserahkan kepada anak-anaknya? Jawabannya hutang dulu dibayarkan. Kalau hutang habis, membayar hutang harta jadi habis, nggak ada lagi diwariskan, ya udah nggak ada. Jadi hutang dibayar. Ketika hutang mau dibayar ada 2, hutang kepada Allah atau hutang kepada manusia. Dia dulu berniat naik haji tapi nggak jadi. Pada saat yang sama dia punya hutang kepada manusia. Ini ada 2 pendapat. Imam-imam jumhur mengatakan selesaikan dulu hutang kepada Allah. Tapi imam-imam Hanafi misalnya selesaikan dulu hutang kepada manusia. Debatnya di situ. Memang ada debat itu. Tapi kalau saya ditanya mana yang didahulukan, hutang kepada Allah atau hutang manusia? Selesaikan dulu hutang kepada manusia. Tapi untuk zakat, orang yang berhutang, apalagi hutangnya produktif. Karena kalau dia sudah bisa memiliki keuntungan untuk zakat, berarti hutangnya produktif, ya kan? Tapi hutang yang konsumtif, justru dia tidak wajib bayar zakat. Orang susah punya hutang, lalu dia diberikan orang zakat. Zakatnya itu banyak, mana yang dia kerjakan dengan zakat ini? Menutup hutang. Kira-kira gitu ya. Maksudnya gini, kayak tadi bersambung juga dengan misalkan ini sebuah contoh ya Bang. Kita punya rumah kos-kosan, itu dalam misalkan lah ada 10 kamar gitu. Jadi itu posisinya sebagian harta membangun itu hutang. Tapi apakah itu diwajibkan bayar zakatnya? Di situ maksudnya tadi. Oh itu, ya. Zakat itu, ya, dia disyaratkan adalah keuntungan dari usaha produktif yang tidak ada terkait dengan hutang-hutang. Jadi kalau dia membangun rumah kos, pertama kan memang dia bangun rumah kos itu kan nggak ada zakatnya, rumah kos itu nggak ada zakatnya ya. Nanti kapan rumah kos menjadi wajib dizakati? Itulah dia. Ketika rumah kosnya itu dijualnya, hasil penjualan itu sampai nisab zakat dibayarkan. Kenapa? Rumah itu produktif. Rumah kita hanya tempat tinggal, makan, tidur, keluarga segala macam. Kita jual rumah itu, harganya 1 miliar, nggak ada zakatnya. Kita hanya disuruh untuk berinfak. Tapi rumah ini ada kios untuk jahit, ada kios untuk air minum,
ada kios dalam rumah itu untuk catering. Jadi rumah itu kita pakai untuk bisnis. Begitu ini kita jual, maka dia harus dibayarkan zakatnya. Harus dijual ya bang? Ya kalau dijual. Kenapa? Karena rumah ini produktif. Dalam arti produktif melahirkan uang. Tapi kalau rumah biasa aja, tempat tinggal, tempat tidur biasa, nggak ada aktivitas bisnis dalam, itu kita jual, maka sampai di sana dibayar zakat. Nah, kalau nanti dia punya rumah kos, ya, dia dari hitungan kosnya ini ditarik dari kosnya itu 1 tahun, dia ternyata bisa membayar apa namanya? Sampai nisabnya. Keuntungan kosnya per tahun ini katakanlah kita sebut sekarang sampai 700 juta. Berarti sampai nisab. 700 juta ini dia bayarkan hutang, cicilannya ke bank. Ternyata hanya 200 juta untuk cicilan ke bank. Tinggal 500 sekian. 500 sekian ini setara dengan 96 gram emas. Wajib zakat kah? Wajib. Kenapa? Hutangnya sudah tertutupi. Tapi kalau dia bayar hutang, keuntungannya menjadi berkurang dan keuntungan ini tidak lagi mencapai 96 gram emas, maka tidak ada kewajiban zakat, maka jadi wajib. Ya? Gitu ya? Iya. Oke. Ada pilihan lain, singkat bang. Ya. Apakah sama ini dalam konteks Islam kan ada kewajiban zakat, dalam konteks negara ada bentuk pajak. Karena negara sudah mengambil pajak, Iya, ada pajak. gitu bang. Apakah juga wajib mengeluarkan zakat? Jadi kan kalau orang awam kan berarti 2 kali pengeluaran tuh, 1 zakat, 1 pajak. Bagaimana itu bang? Iya. Nah, yang terakhir perkembangannya double tax itu kan sudah bisa diatasi walaupun tidak sempurna. Maka sekarang dikenal zakat pengurang penghasil kena pajak. Tapi syaratnya kita nanti punya nomor induk zakat. Kita membayar zakat ke Basnas. Kwitansinya itu misalnya zakat kita bayarkan 2.500.000. Pajak kita ada kena 30 juta. Jadi 30 juta kurang 2,5 juta. Tinggal kita bayar hanya 27,5 juta lagi. Itulah maknanya zakat sebagai pengurang penghasil kena pajak. Ya masih punya kewajiban ganda, kewajiban agama, kewajiban negara, tetapi zakat yang resmi itu ya kalau kita membayarkan zakat ke Basnas, kota atau provinsi, nanti kita diberi nomor induk zakat. Nomor induk zakat itu yang kita laporkan sehingga kita punya kwitansi pembayaran zakat. Ketika bayar pajak, bawalah itu. Nanti akan dikurangi, tapi yang dikurangi itu penghasilnya, bukan mengurangi pajak yang jumlah harta kita itu enggak gitu. Pajak kita berapa? 10 juta. Zakat kita berapa? 1 juta. Sehingga kita bayar pajaknya tinggal 9 juta. Nah, itu yang baru terjadi. Sampai baca itu. Puas. Ada kakak Iya. Gimana lagi? ini konteksnya agak lain. Apa hukumnya sholat Jumat bagi wanita? Wanita tidak diwajibkan sholat Jumat. Tapi kalau wanita ikut sholat Jumat, maka kewajiban zuhurnya hilang, hapus. Jadi niatnya gimana? Ya tetap sholat Jumat, tetap sholat Jumat. Berarti Kalau di kampung kami itu dia sholat Jumat dibuat ya kayak sholat fardu dibuat pembatas. Dia ikut sholat Jumat. tapi niatnya berarti fardu. Iya, fardu sholat fardu biasa. Seperti sholat Jumat. Seperti yang sholat Jumat perempuan. Iya. Itu hanya mazhab kecil saja. Konsep besarnya wanita tidak diwajibkan untuk sholat Jumat. Karena maknanya tidak diwajibkan inilah ada ulama yang memahami berarti boleh pilih, bukan diharamkan.
tidak diwajibkan, tidak diharuskan untuk sholat Jumat. Wah, sholat Jumat hanya untuk laki-laki yang balik berakal. Anak-anak juga enggak. Nah, tapi kalau ada wanita yang ikut sholat Jumat, maka kewajiban sholat zuhurnya selesai. Iya. Iya. Kalau awak sholat Tapi lagi, zuhur Ustaz, udah wajib. bagian orang kan ada Ustaz. Enggak juhur lagi lah. Oh, ulang lagi dia sholat dulu sekali sholat Jumat dia ulang lagi sholat. Jadi pertanyaannya dia ngapain sholat Jumat? Bagus juga aja. Iya kan? Maksudnya bang, kenapa bisa padam sholat? Kan tidak diwajibkan sholat Jumat. Ketika dia sholat Jumat, gugulah sholat zuhurnya. Kenapa lebih dipadamkan wajibnya daripada sunnahnya gitu? Enggak, dia sholat Jumat itu kan wajib. Perempuan. Hah? Kita kan Kan membahas begini, kan perempuan. ini logikanya kan begini nih. Logikanya itu begini ya. Perempuan itu tidak diwajibkan sholat Jumat dan tidak juga disunnahkan. Perempuan itu nggak disuruh, nggak kerjanya sholat Jumat. Nggak ada satu fadilah apapun. Tapi apa yang Tapi menyatakan? tapi dia mau ikut sholat Jumat. Ya saya pernah kebaca itu karena dia merasa sholat Jumat itu dia mau mendengar khutbah gitu, mau ikut. Ya nanti diskusi-diskusi hukumnya itu karena orang memahami hadis itu bukan sebuah pelarangan yang mutlak. Yang- Karena bukan pelarangan yang mutlak, begini, contoh, wanita boleh nggak ziarah kubur? Tidak. Makruh. Hah? Tidak. Disuruh nggak? Tidak. Nggak disuruh Nggak kan? disuruh. Boleh. Kalau orang mau ziarah kubur, Boleh. kenapa dulu pernah dilarang? Aurat. Bukan. Karena wanita itu suka dia meratam, menjerit-jerit, macam-macam. Kuntu nahaitukum kemudian akidahnya kurang kuat. Maka hadisnya kuntu nahaitukum an ziyaratil qabr fazuruha. Dulu aku melarang engkau untuk ziarah kubur, sekarang berziarahlah. Ya, tapi tetap saja para ulama tidak menganjurkan wanita ziarah kubur. Tapi kalau dia mau ziarah kubur, tidak juga dilarang. Nah, nanti disitulah bedanya, ada pelarangan mutlak, ada yang tidak mutlak. Kalau sholat Jumat itu memang harusnya wanita tidak sholat Jumat, tidak disuruh, nggak ada fadilah, nggak ada keutamaan, nggak ada manfaatnya apapun, dan malah bisa mengurangi tempat bagi laki-laki. Karena sholat Jumat itu adalah tempat berkumpulnya semua laki-laki, tidak usah. Tapi ada juga orang yang sholat. Nah, nanti dicari kenapa dia bisa sholat. Nah, itu baca diskusinya. Iya. Tapi hukum asalnya tidak dianjurkan, tidak disuruh. Oke? Udah masuk asal ini? Panjang nih. Sebelum kita tutup diskusi kita hari ini, mohon ada sedikit closing statement harapan buat Di harapannya terus saja. Mau 3, mau 4, mau 10, mau berapa, tetap aja jalan. Bismillah. Insya Allah pelan-pelan. Terima kasih kepada pemateri Kakanda Profesor Dr. Haji Rizal MAG. Sebelum saya tutup sedikit saya membaca pantun. Burung merpati terbang berdua hingga perlahan pohon cemara. Bersama alumni kita bersatu padu menuju cipta membangun bangsa. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Kurang dan lebih mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.